Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan taufik hidayahnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sosok suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah sehingga kita dapat mengenal yang hak dan yang batil, antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas kitab Arba'in An-Nawawi. Namun sebelum kita memasuki dalam hadis yang pertama, lebih baik kita akan mengenal siapa pengarang dan apa motivasi dari Imam An-Nawawi rahimahullah dalam menulis kitab beliau ini. Yang pertama, nama beliau adalah Yahya bin Syarab bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau dilahirkan tahun 631 Hijriah di kota Nawa atau daerah Nawa yang berada di kota Damaskus. Beliau kemudian meninggal pada umur 45 tahun. Umurnya sangat pendek, namun banyak sekali mewariskan karya-karya besar. Dan seandainya umur kita habiskan, mungkin belum tentu bisa untuk membaca dari karya-karya dari Imam An-Nawawi rahimahullah, saking banyaknya karangan beliau, karya-karya beliau yang sangat besar, yang bermanfaat bagi umat manusia. Beliau memiliki gelar sebagai Abu Zakaria, yaitu Bapak Zakaria. Kunyah beliau yaitu Abu Zakaria. Beliau selama hidupnya tidak menikah sampai beliau meninggal, dan walaupun beliau tidak menikah bukan berarti beliau membenci pernikahan. Bahkan banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang menunjukkan keutamaan-keutamaan dari menikah. Seperti juga Imam Ibnu Taimiyah yang meninggal tapi tidak sempat menikah. Juga bukan berarti mereka membenci menikah. Menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, jika Nabi Muhammad SAW mendengar ada seorang yang bertekad untuk tidak mau menikah, maka Nabi mengatakan, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arkudu wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka, apakah kalian yang mengatakan demikian? Amma wallahi, demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang paling bertakwa dibandingkan kalian. Lakinni, akan tetapi, asumu wa uftiru, aku berbuka, aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa usalli wa arkudu, dan aku juga salat dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku, kata Nabi, maka dia bukan termasuk dari golonganku.
Dan beliau juga mempunyai kunyah Abu Zakaria karena disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mempunyai kunyah. Pernah suatu kali Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, seluruh istri-istrimu telah mempunyai kunyah, maka bagaimana dengan diriku?" Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Iknati anti ummi Abdullah." Maka engkau wahai Aisyah berkunyalah dengan Ummi Abdillah. Maka Aisyah radhiyallahu anha dipanggil dengan Ummi Abdillah walaupun beliau tidak melahirkan anak sekalipun. Juga Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan anak kecil, maka Nabi memanggil dengan nama, "Ya Aba Umar, ma fa'alan Nugair." Wahai Abu Umar, apa yang dikerjakan oleh Nugair? Nugair itu adalah nama dari seekor burung. Itu menunjukkan bahwasanya berkunyah merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Imam An-Nawawi rahimahullah bermazhab Asy-Syafi'i, bahkan beliau mempunyai gelar. Imam Syuyuti menggelari beliau sebagai muhaqqiqul mazhab wa muhadzibuhu wa muharrirul mazhab wa murattibuhu. Orang yang mentahqiq mazhab Imam Asy-Syafi'i, kemudian menyusun kembali, memilih antara pendapat yang kuat, lalu menulisnya dan menyusunnya kembali. Kemudian kisah beliau dalam menuntut ilmu, beliau sedari dini, semenjak dini sudah semangat dalam menuntut ilmu. Bahkan pernah suatu kali diajak para teman-temannya untuk bermain, maka Imam An-Nawawi menolak dan dia menangis karena dipaksa untuk bermain. Pada umur 18 tahun Imam An-Nawawi sekolah di Al-Madrasah Ar-Rawahiyah, ya. Di sana beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya selama 2 tahun punggungku tidak pernah menempel di tempat tidur. Artinya Imam An-Nawawi rahimahullah selama 2 tahun lamanya tidak pernah menyengajakan punggungnya untuk tidur, ya. Betapa beliau semangatnya dalam menuntut ilmu. Dan beliau juga beramar ma'ruf nahi munkar. Pada zamannya Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pernah dipanggil oleh seorang raja dan dipaksa untuk menandatangani. Maka dipanggillah Imam An-Nawawi dalam keadaan pakaian sederhana dan dalam keadaan badan yang sangat kurus. Maka raja pun meremehkannya. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah dipaksa untuk menandatangani surat tersebut. Imam Nawawi tidak mau menandatangani. "Kenapa engkau tidak mau?" ditanya sang raja. Maka Imam Nawawi menjawab, "Isinya penuh dengan kezaliman." Si raja pun marah dan menyuruh wakil-wakilnya untuk memecat Imam Nawawi dan memutus gaji-gaji dari Imam An-Nawawi. Namun Imam Nawawi dikatakan dia tidak menerima gaji sepersen pun, tidak menerima jabatan dari sang raja. Maka raja pun merasa segan terhadap Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi juga banyak sekali karangan-karangan beliau. Di antaranya dalam ilmu hadis, beliau mengarang Arba'in An-Nawawi yang saat ini kita bahas. Kemudian Ar-Riyadhus Shalihin, ya, kumpulan-kumpulan hadis juga itu sangat bermanfaat luas. Bahkan tidaklah kita temui suatu masjid, suatu sekolah kecuali ada kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Betapa banyak karya besar dari beliau. Kemudian di dalam fikih ada yang namanya Minhajut Talibin, Raudatut Talibin, Al-Majmu'. Dalam bidang bahasa ada Tahzibul Asma' wal Lughat. Dalam bidang akhlak ada At-Tibyan fi Adabatil Halamatil Quran dan Bustanul Arfin Al-Azkar. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah, motivasi beliau untuk mengarang kitab Arba'in Nawawi ini yaitu karena pertama Nabi Muhammad SAW diberikan kekhususan. Nabi SAW berkata, "Utitu jawami'il kalim." Aku diberikan kemampuan untuk menggabungkan kalimat yang panjang dengan kata-kata yang pendek. Dalam sabda yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Ukhtusira lil kalam
ikhtisaran. Aku diberi kemampuan untuk menyederhanakan, untuk meringkas suatu perkataan yang panjang dengan perkataan yang pendek. Kemudian motivasi Imam An-Nawawi rahimahullah mengarang kitab Arba'in Nawawi yang terdiri dari 42 hadis ini berangkat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama." Barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis atas umatku yang berkaitan tentang agamanya, ba'asallahu ta'ala, maka Allah akan membangkitkan ia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha wal ulama, dalam barisan fuqaha dan barisan ulama. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, ba'asallahu faqihan aliman, dibangkitkan dalam keadaan faqih dan berilmu, dibangkitkan ke dalam keadaan faqih dan seorang yang alim. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Rasulullah mengatakan, aku pada hari kiamat akan bersaksi untuk dirinya, akan memberikan syafaat kepada dirinya. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah dalam surga dari pintu mana yang saja yang engkau kehendaki. Maka berangkat dari situlah Imam An-Nawawi rahimahullah termotivasi untuk mengarang kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Namun bukan hanya hadis itu saja, ya, karena ulama sepakat bahwasanya hadis tersebut merupakan hadis yang lemah. Namun mereka juga sepakat bahwasanya hadis yang lemah boleh dipakai untuk dalam fadhailul a'mal. Imam Nawawi rahimahullah juga termotivasi dari hadis-hadis yang lain. Bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencerahkan wajah seseorang, sami'a maqalati, yang mendengarkan percakapanku atau yang mendengarkan hadisku, fawa'aha, kemudian dia menghafalnya dan memahaminya, fa'addaha kama sami'aha, dan dia menyampaikannya apa yang ia dengarkan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sedikit mukaddimah tentang Imam An-Nawawi rahimahullah dan motivasi dari Imam An-Nawawi rahimahullah mengarang suatu kitab yang terdiri dari 42 hadis. Bahwasanya kitab Arba'in Nawawi ini adalah intisari dari hadis-hadis, ratusan ribu hadis yang beliau kumpulkan, yang penting-penting, yang hal yang mendasar untuk dalam pokok-pokok agama. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita memasuki hadis yang pertama, yaitu pentingnya niat dalam beramal. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, segala sesuatu, segala perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang telah ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah untuk dunia yang ingin dicarinya atau wanita yang hendak dinikahinya,
maka hijrahnya sesuai dengan yang ia tuju. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat merupakan pondasi besar di dalam Islam. Karena niatlah seseorang akan diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena niatlah suatu ibadah, suatu amalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena niatlah amalan yang kecil bisa menjadi besar, dan amalan yang besar menjadi kecil disebabkan karena niat. Abdullah ibnu Mubarak pernah mengatakan, "Rubba amalin saghirin tukatsiruhun niyah, wa rubba amalin katsirin tusaggiruhun niyah." Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar dikarenakan niat, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil dikarenakan niat. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan terhadap orang-orang yang mencela sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi, law anna ahadukum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Janganlah kalian mencela sahabatku, fawalladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, lau anna ahadukum, seandainya salah satu di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, maka tidak akan bisa menyamai sedekah satu mud dari sahabatku, wala nasifahu, dan tidak juga setengahnya. Itu menunjukkan bahwasanya karena niatlah dia amalan yang kecil bisa menjadi besar, dan amalan yang besar menjadi kecil. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah teruji niat mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada zaman sekarang kita ini, ketika kita berinfak, kalaupun kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun kita juga akan mendapatkan pujian dari orang-orang. Orang-orang akan menyanjung kita. Berbeda dengan para sahabat, ketika mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diusir, mereka akan dihina, mereka akan dikucilkan. Maka infak yang kecil pun dari mereka, satu mud pun lebih berharga daripada infak satu gunung emas pada zaman sekarang ini. Disebabkan karena niat yang mereka, karena ikhlasnya infak mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Segala sesuatu itu tergantung niatnya, tergantung motivasinya, tergantung tujuannya, untuk apa dia beramal. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang telah ia niatkan. Apabila dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun amalannya kecil, ibadahnya kecil, namun dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, betapa besarnya amalan seseorang apabila tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan contoh yang konkret bagaimana amalan yang besar tidak ada pahalanya, tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena niat mereka bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa
yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang berhijrah untuk tujuan dunia yang ingin dicarinya atau wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia tuju. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah merupakan berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan anak istri, meninggalkan harta, semuanya mereka tinggalkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mempunyai pahala yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa taala memuji-muji mereka, menyebut mereka di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, "Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum." Dan orang-orang yang beriman setelah itu wahajaru dan berhijrah, wajahadu ma'akum dan berjihad bersama kalian, faulaika minkum, maka mereka termasuk adalah dari golongan kalian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di dalam surah At-Taubah, memuji-muji mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka dan menjanjikan mereka, sudah menyediakan mereka dengan surga yang kekal abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah disiapkan wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Mereka sudah disiapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal abadi selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Kemudian di dalam surah Al-Hasr juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang hijrah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman dari kami, dan janganlah jadikan hati kami iri terhadap orang-orang yang beriman. Betapa banyak pujian dan sanjungan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang yang berhijrah. Namun apabila hijrahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hijrahnya hanya untuk mencari dunia, hijrahnya hanya untuk menginginkan menikahi perempuan, maka tidak ada nilainya, tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh selanjutnya yaitu puasa. Puasa mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, kullu amalin ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajziu bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata,
seluruh amalan anak ibnu Adam itu untuknya, illa siyam fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu untuk diriku dan akulah yang akan membalasnya. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, tarakahu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Mereka meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya, min ajli, karena diriku, as-siyamu li, maka puasa itu untuk diriku, wa ana ajziyun bihi, dan akulah yang akan membalas puasa tersebut. Puasa mendapatkan pahala yang sangat besar jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila ia tidak makan, dia tidak minum, menahan lapar, menahan dahaga, haus, bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan niat duniawi. Misalkan diniatkan untuk diet, ya, atau diniatkan untuk berobat yang tujuannya hanya duniawi, yang hanya disarankan dokter, dia niatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh jadi dua orang sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum, sama-sama menahan lapar dan dahaga, haus, tetapi yang satu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan niat dia untuk puasa karena Allah, dan yang satu lagi tidak mendapatkan pahala sedikit pun karena diniatkan untuk tujuan duniawi. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan hal-hal yang mubah, yang hukumnya mubah. Mubah itu artinya dia boleh, bukan perbuatan yang berdosa, dan juga bukan perbuatan yang mendapatkan pahala. Contohnya tidur. Tidur merupakan hukumnya mubah, tidak berpahala. Hukum asalnya tidak berpahala dan tidak berdosa. Namun apabila diniatkan, misalkan dia niatkan tidur setelah Isya langsung, dia niatkan untuk supaya saya kuat badannya, sehingga aku bisa bangun nanti malam untuk melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud. Dan dia niatkan supaya aku bisa sholat subuh tepat waktunya berjamaah untuk laki-laki, dan untuk yang perempuan bisa sholat di rumah dengan tepat waktu. Maka apabila dia niatkan hal mubah tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para salafus soleh dulu sangat memperhatikan hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh, namun apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan berpotensi mendapatkan pahala yang besar. Para salafus soleh dulu mengatakan, fa'ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku mengkondisikan tidurku sebagaimana aku mengkondisikan sholatku. Aku ingin berpotensi mendapatkan pahala tidurku sebagaimana aku mendapatkan pahala ketika aku sholat. Dengan apa? Dengan niat. Niatkan untuk sholat subuh tepat waktu. Niatkan untuk supaya bisa bangun di tengah malam, di sepertiga malam, untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat tahajud. Atau juga dia segera menyegerakan tidur dengan niat untuk menghindari maksiat, daripada dia menghabiskan waktu untuk menonton sinetron misalkan, ya, atau untuk menonton film-film, atau untuk menggibah orang sana sini. Maka dia niatkan, aku tidur lillahi ta'ala supaya aku terhindar dari maksiat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya dan mengobrol-ngobrol setelah Isya. Yang pertama, tidur sebelum Isya. Kenapa Nabi Muhammad SAW benci? Karena menyebabkan berpotensi untuk meninggalkan sholat Isya. Dia tertidur hingga sampai subuh, hingga sholat Isya-nya tertinggal.
dan wal haditha ba'daha, dan mengobrol-ngobrol setelah Isya. Kenapa Nabi benci? Karena akan dikhawatirkan ia lalai sehingga dia tidak tahu waktu dan terlambat, tidak bisa menunaikan sholat malam, tidak menunaikan sholat subuh pada tepat waktunya. Maka apabila hal-hal yang sepele seperti ini kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita niatkan supaya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan berpotensi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila tidak diniatkan, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan-amalan seperti ini akan hilang begitu saja, akan berpotensi hilang dan kita tidak mendapatkan, kita rugi, tidak mendapatkan sedikit pun dari amalan yang telah kita kerjakan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh selanjutnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengisahkan dalam hadis yang panjang, ada 3 amalan yang besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga manusia. Namun amalan tersebut tidak mengantarkan ia ke dalam surga, akan tetapi mengantarkan ia ke dalam neraka, disebabkan karena niat yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta qala qataltu fika hatta ustushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang pertama yang akan diadili di hari kiamat kelak adalah seorang laki-laki atau seorang laki-laki dan juga mencakup perempuan. Rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, seorang yang mati syahid, kemudian fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu, kemudian dia didatangkan, kemudian Allah kenalkan, Allah beritahu dia nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arrafaha, dan dia mengenal nikmat-nikmat tersebut, mengetahui nikmat-nikmat tersebut. Qala fama amilta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada dia, apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau kerjakan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Maka dia mengatakan, qala qataltu fika hatta ustushhidtu, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Qala kadzabta, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau dusta, engkau berbohong. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un, akan tetapi engkau berperang supaya dikatakan seorang yang pemberani, seorang yang gagah. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkan gelar tersebut. Orang-orang telah memujimu dengan orang yang pemberani, orang-orang telah memujimu sebagai seorang pahlawan, orang-orang telah memujimu sebagai orang yang badannya yang kuat. Faqad qila, maka kata Allah, engkau telah mendapatkan gelar tersebut di dunia. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka diperintahkan malaikat untuk menyeret atas wajahnya hatta ulqiya finnar, sampai mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Kelompok yang pertama yaitu orang-orang yang mati syahid. Betapa mulianya mati syahid, bahkan Allah menyebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya syahid, mati syahid itu merupakan amalan yang besar. Namun apabila tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bukannya mendapatkan surganya Allah, bahkan berujung kepada
ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yang kedua, orang yang belajar ilmu wa 'allamahu dan dia mengajarkannya, wa qara'al Qur'an dan dia juga seorang yang membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian dia didatangkan, kemudian dikenalkan nikmat-nikmat Allah, fa'arafaha, maka dia mengenal nikmat-nikmat Allah tersebut. Faqala fama amilta, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, apa yang engkau kerjakan terhadap nikmat-nikmatku tersebut? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamahu wa qara'tu fikal Qur'an. Dengan nikmat-nikmat tersebut aku membaca Al-Qur'an. Dengan nikmat-nikmat tersebut aku belajar dan aku mengajarkan. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Qala kadzabta, maka kata Allah, engkau dusta, engkau berbohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun. Engkau dusta, sesungguhnya engkau belajar ilmu agama untuk dikatakan orang yang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un, dan engkau belajar Al-Quran, engkau menghafal Al-Quran untuk dikatakan seorang yang hafiz, seorang yang qari, hafiz Al-Quran. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkan gelar tersebut. Engkau sudah dipanggil seorang ustadz, engkau sudah dipanggil seorang kiai, engkau sudah dipanggil sebagai seorang guru, engkau dipanggil seorang yang hafizah, penghafal Al-Quran. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkan gelar-gelar tersebut. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian mereka diperintahkan fasuhiba ala wajhihi untuk menyeret atas wajahnya hatta ulqiya finnar, sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama 'amilta qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar fasuhiba ala wajhihi hatta summa ulqiya finnar. Kelompok yang ketiga, orang yang ketiga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa rajulun wassa'allahu alaihi, yaitu laki-laki yang Allah berikan keluasan rezekinya, wa a'tahu min asnafil mali kullihi, dan Allah telah berikan ia berbagai macam rezeki harta dunia. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian dia didatangkan, kemudian dikenalkan dengan nikmat-nikmat Allah tersebut. Fa'arafaha, dia mengenali, mengenali nikmat Allah tersebut, nikmat harta yang banyak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fama amilta fiha, apa yang engkau kerjakan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha la. Tidaklah satu jalan pun yang engkau cintai untuk bersedekah, untuk berinfak, kecuali aku berinfak di situ. Qala kadzabta, kata Allah, engkau dusta, engkau bohong. Walakinnaka fa'alta, akan tetapi engkau berbuat demikian
li'an yuqala jawadun, supaya dikatakan orang yang dermawan, supaya dikatakan orang yang baik hati, supaya dikatakan orang yang soleh, beramal soleh, ingin mendapatkan gelar dermawan. Faqad qila, kata Allah Subhanahu wa taala, dan engkau telah mendapatkan gelar tersebut. Di dunia engkau sudah dipanggil dengan orang yang dermawan, dipanggil dengan muhsinin, yang soleh, dan dipanggil dengan sebutan yang indah. Orang-orang memujimu, orang-orang menyanjungmu, dan engkau menikmati dengan sanjungan-sanjungan tersebut. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeret wajahnya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa besar amalan seseorang, betapa besar ibadah seseorang, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati syahid. Yang kedua, dia belajar ilmu agama, sebaik-baik amalan sesudah amalan wajib, yaitu menuntut ilmu. Dan yang ketiga adalah menginfakkan hartanya di jalan, menginfakkan seluruh hartanya. Namun apabila bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan berujung untuk mendapatkan azab yang pedih, berujung dilemparkan mereka ke dalam api neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan bahwasanya amalan kecil bisa menjadi besar disebabkan niat, dan amalan besar bisa menjadi kecil disebabkan niat. Wa rubba amalin saghirin tukatsiruhun niyah, dan betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar disebabkan niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil disebabkan karena niat juga. Maka perbaharui niat kita. Jangan sampai kita niatkan, kita berlelah-lelah, bercapek-capek, tetapi tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan niat kita yang kotor, niat yang kita yang kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terhadap hal-hal yang hukumnya mubah pun kita sebaiknya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, supaya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.